Limbah patologis itu limbah yang berasal dari bagian tubuh manusia, organ, jaringan atau cairan tubuh yang dihilangkan atau dibuang. Contohnya apa? Gimana? Betul, kok pintar sih kan? Apa lagi? Mata. Betul. Yang simpel-simpel aja. Khusus. Betul juga. Yang agak keringan sedikit. Apa tuh? Apa coba yang Darah, agak keringan? darah. Ah, betul. Alvin. Limbah apa ya? Darah. Nah, betul. Oke, sampai situ dulu. Oke. Oke, kemudian untuk resikonya. Limbah ini kalau tidak dikelola dengan baik ada resikonya. Yang pertama menularkan penyakit infeksi. Macam contohnya darah. Darah misal anggap punya darah Alvin minum sakit. Itu contoh sakit. Contoh dua menimbulkan bau. Contohnya apa? Insang ikan kalau tidak dibersihkan kau taruh di kamar bau. Kemudian ada mencemari lingkungan. Contohnya apa? Misal Alvin kencing sembarang di orang punya sawah, mencemari. Gitu. Kemudian untuk pengelolaannya itu ada 5 cara. Itu dipilah, dimasukkan di kantong, pasti ada deterjen sudah mengerti. Terus diangkut, disimpan sementara. Kalau bisa punya disimpan di belakang sana. Tahu gak? Tahu. Betul. Kemudian diolah, dimusnahkan, dibakar. Itu yang asap-asap biasa di situ. Nah itu diolah, dibakar. Kemudian itu ada cairan tubuh sitotoksika. Dua, ada cairan tubuh sitotoksika. Limbah yang mengandung obat sitotoksik yang bersifat toksik, mutagenik, teratogenik, dan karsinogenik. Contoh yang pertama adalah sisa obat kemoterapi. Yang kedua, cairan tubuh pasien yang mendapat kemoterapi dalam 48 sampai 72 jam pertama. Yang ketiga, peralatan terkontaminasi obat sitotoksik. Contohnya seperti infus, sarung tangan, kapas, botol vial maksudnya. Yang terakhir ada kemasan obat sitotoksik. Kemudian ada risikonya. Risiko yang dapat berpengaruh kepada kita kalau sembarangan. Yang pertama, bisa tertular melalui kulit, terhirup, tertelan, dan tertusuk jarum. Yang kedua, bersifat toksik dan karsinogenik dan mutagenik. Yang kedua, dapat membahayakan petugas, pasien, dan lingkungan. Cara pengelolaannya sama-sama seperti yang limbah patologis, yaitu dipilah, kemas, angkut, simpan sementara, dan yang terakhir diolah atau dimusnahkan. Selanjutnya yang ketiga ada limbah radioaktif, yaitu limbah yang mengandung radionuklida atau terkontaminasi oleh bahan radioaktif dari kegiatan diagnostik, terapi, atau riset. Contohnya sisa zat radioaktif, botol atau vial radiofarmaka, alat suntik, spuit, kapas, tisu, sarung tangan yang terkontaminasi. Yang terakhir ada limbah padat, cair, atau gas yang mengandung radioaktif. Resikonya kita bisa terpapar radiasi, dapat merusak sel tubuh, meningkatkan risiko kanker, serta bahaya jangka panjang bagi manusia dan lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, jadi untuk pengolahan limbah radioaktif itu sama seperti limbah-limbah yang lain. Itu dipilah, yang mana yang radioaktif, dikemas, diangkut, disimpan sementara, dan juga diolah menjadi benda yang tidak begitu berbahaya bagi manusia, lingkungan, hewan, binatang, tumbuhan. Kemudian kita masuk ke prinsip umum pengolahan limbah B3 di rumah sakit. Aran, silakan. Yang pertama ada pilah di sumber, maksudnya pisahkan limbah sesuai jenis dan jenisnya dan karakteristiknya. Yang kedua, kemas dengan aman, maksudnya gunakan wadah atau kantong sesuai warna dan simbol yang ditetapkan. Yang ketiga ada label dan simbol, berikan label berisi jenis limbah, tanggal, asal unit, dan penanggung jawab. Yang keempat ada angkut internal, gunakan troli tertutup, bersih, dan rute khusus pengangkutan. Yang kelima, simpan sementara, simpan di TPS limbah B3 yang aman, tertutup, dan berventilasi baik. Dan terakhir, catat dan laporkan, lakukan pencatatan dan pelaporan sesuai peraturan yang berlaku. Oke, kemudian untuk dasar hukum, ini tidak mungkin kita buat tanpa ada dasar hukum. Dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya dasar hukum Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dan terakhir Peraturan Bapeten terkait keselamatan radiasi. Oke, kemudian semua ini kita lakukan harus ada standar operasionalnya. Untuk keselamatan kita semua kita harus menggunakan APD sesuai prosedur. APD-nya apa saja mungkin boleh dijelaskan dari teman-teman? Betul, apa lagi? Betul, apa lagi? Neslet. Betul, apa lagi? Sepatu. Betul, apa lagi? Betul sekali guys. Apa lagi? Ya, gue kemarin putih-putih panjang. Pensil. Asmat. Asmat. Oh. Betul. Facial boleh. Sudah? Tidak. Oke, kita lanjut sekarang. Jangan membuka, memindahkan atau memadatkan limbah. Itu maksudnya, misalnya kita isi di kantong sampah, tidak boleh kita isi lihat full, kita injak biar bisa padat, itu jangan, bahaya itu. Kemudian cuci tangan setelah menangani limbah. Banyak yang kadang habis praktikum tidak cuci tangan, bahaya. Kemudian laporkan segera jika terjadi tumpahan atau kecelakaan. Dan yang terakhir, Patuhi SOP dan peraturan yang berlaku. jadi kebiasaan kecil hari ini berdampak besar di masa depan. Bersama kita ciptakan rumah sakit yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Tidak ada yang mau timur. Halo. Sekian penjelasan kami pada hari ini. Selebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.